Rencana Partai Demokrat memberi dispensasi kepada kadernya di daerah yang mengusung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 menuai kontroversi. Kritikan datang dari Partai Amanat Nasional yang juga mitra koalisi Demokrat di Pilpres yang menyatakan tidak pas kader Demokrat diberi dispensasi. Partai Demokrat belum memberi sanksi kepada sejumlah kadernya di daerah yang mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden 2019. Demokrat juga mengistimewakan DPD Papua yang mendukung Jokowi demi kepentingan elektoral partai pada pemilu legislatif mendatang. Wakil Ketua Umum Demokrat Agus Hermanto mengisyaratkan partainya masih mempertimbangkan formula dan strategi yang tepat untuk menangani masalah dukungan kadernya di Papua kepada pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Demokrat menegaskan tidak bermain di dua kaki dengan membiarkan kadernya di Papua mendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Sebab dari 34 DPD, hanya 5 DPD yang mendukung Jokowi. Rasanya tidak ya, beda dengan apa hal yang disampaikan tadi, dua kaki kan tidak seperti itu. Bahkan kalau dua kaki itu kan hal-hal yang agak berbeda dengan case yang ada di Papua ini. Memang case di Papua ini adalah khusus spesial, maka ini merupakan pembicaraan yang khusus untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan di sana. Di lain sisi, Partai Amanat Nasional menyayangkan sikap mitra koalisinya tersebut. Kepada Detik.com, Wasekjen PAN Saleh Partaunan Daulay mengharapkan Demokrat mengerahkan seluruh kekuatan politiknya karena telah berkomitmen bergabung dengan koalisi Prabowo Sandi. Saleh juga menilai bentuk dispensasi terhadap DPD Demokrat di sejumlah wilayah itu tak pantas. Demokrat mengakui tidak bisa memberi sanksi kepada DPD Papua karena mayoritas pengurusnya mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres mendatang. Sementara itu, untuk mengamankan suara partai di Papua, Demokrat membutuhkan dukungan dari kadernya. Ya, dukungan sejumlah kader Partai Demokrat untuk pasangan Jokowi Ma'ruf Amin membuat rekan koalisi meradang. PAN mengatakan sudah tidak semestinya dukungan untuk kubu lawan, tapi Demokrat juga menolak dikatakan dua kaki dengan dalih mereka hanya bersikap demokratis. Apa maksudnya dan bagaimana ini bisa diterima oleh rekan koalisi? Kita bahas malam ini. Di sebelah kiri saya sudah ada Mbak Andi Nurpati, Wakil Ketua Bapilu Partai Demokrat. Mbak Andi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian ada Valdo Maldini, Wasekjen PAN. Terima kasih. Kang Valdo sudah hadir di sini. Dan juga ada Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC. Mas Jayadi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Terima kasih sudah hadir di sini. Mbak Andi, benar ada dispensasi untuk mereka yang mendukung Jokowi Ma'ruf atau belum ada formula yang pas untuk disematkan kepada teman-teman ini? Ya, sejauh ini memang saya belum pernah mendengar ada istilah dispensasi ya kepada pengurus. Yang ada misalnya kita menghormati sikap TGB, ya Tuan Guru Bajang yang mantan gubernur NTB juga, beliau mantan ketua DPD, sebetulnya sudah tidak pengurus di DPD lagi. Beliau mengambil sikap secara pribadi dan mengundurkan diri sebagai pengurus Partai Demokrat untuk mendukung menjadi timnya Pak Jokowi. Nah, seperti ini. Apakah itu yang dimaksud dengan dispensasi? Kan kita menghormati sikap-sikap individu ya, dan beliau juga bukan ketua DPD. Nah, karena itu saya kira apa yang kita mendengarkan pernyataan-pernyataan dari beberapa kader Partai Demokrat tentu berbeda konteksnya dengan yang memang masih menjadi pengurus. Nah, kaitan dengan beberapa misalnya Pak Lukas NMB misalnya. Misalnya Pak Lukas, kita juga baru mendengar melalui media, belum ada pernyataan resmi ke partai. Oke, belum ada konfirmasi klarifikasi pun belum ya. Oke. Jadi masih belum bisa mengambil sikap yang firm atau bagaimana? Tapi bagaimanapun kan sudah ada beberapa, sudah ada TGB, sudah ada Deddy Miswar, kemudian memang bisa dikatakan dengan dalih memang tidak menjadi pengurus, kemudian Pak Dekarwo juga pada saat itu juga sudah mengatakan keberpihakannya gitu. Jadi kalau Pak Deddy Miswar memang bukan pengurus tapi beliau pendiri ya, pendiri Partai Demokrat yang kemarin kita rekomendasi menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Jawa Barat ya. Nah, karena itu juga saya kira sikap pribadi. Nah, kalau Pak Dekarwo sudah memberikan klarifikasinya kepada DPP Partai Demokrat mengenai apa yang muncul pemberitaan itu, dan beliau tetap akan mengikuti garis kebijakan dan keputusan pimpinan. Dan sejauh ini sudah ada keputusan misalnya untuk Pak Dekarwo sekalipun keputusan
keputusan yang dimaksud di sini adalah Partai Demokrat sudah jelas mendukung Pak Prabowo Sandi sebagaimana yang sudah kita daftarkan ke KPU. Dan itu adalah keputusan tertinggi dari Majelis Partai Demokrat, Majelis Tinggi namanya, yang juga ketuanya Pak SBY. Nah, ini tentu mekanisme kita berbeda dengan partai-partai yang lain, seperti misalnya PAN beda mekanismenya. Kalau nggak salah PAN itu ada rakernas ya untuk memutuskan, kalau kita cukup dengan Majelis Tinggi. Nah, apapun keputusan Majelis Tinggi, maka semua pengurus daerah seharusnya wajib mengikuti keputusan Majelis Tinggi. Dan mereka memang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu, tetapi DPP dan Majelis Tinggi sudah pernah mempersilahkan semua DPD untuk melakukan rapat internal, rapat koordinasi internal, mengumpulkan seluruh DPC untuk kemudian diambil aspirasinya. Nah, itulah mungkin waktu itu misalnya Pak Dekaro bikin pernyataan ke publik bahwa dari aspirasi masyarakat pengurus yang ada di Jawa Timur itu menginginkan berkoalisi ke Pak Jokowi. Nah, itu adalah hasil rakernya Jawa Timur. Tentu setiap daerah berbeda. Nah, apapun usulan-usulan dan aspirasi dari daerah ini kemudian itu dihimpun, kemudian menjadi keputusan Majelis Tinggi partai yang hanya mempertimbangkan hasil daerah, tetapi keputusan tertinggi ada di Majelis Tinggi, dan itu sudah kita buktikan dengan mendaftarkan Pak Prabowo Sandi ke KPU. Oke, tapi mungkin kalau misalnya yang dilihat oleh rekan koalisi, mungkin juga kemarin dikatakan juga oleh teman dari PAN kan sudah mengatakan sebenarnya kalau misalnya bagaimanapun memang dikatakan mereka Pak Deddy Miswar bukan pengurus, tapi pendiri, TGB juga bukan pengurus. Tapi bagaimanapun label yang tersemat selama ini kan biru warnanya Partai Demokrat. Mungkin itu kemudian yang juga menjadi sedikit masalah bagi teman-teman rekan koalisi. Ini ingin saya sampaikan bahwa pertama koalisi masih solid. Jadi kita telah confirm mendukung Pak Prabowo dan Pak Sandi. Jadi dalam konteks koalisi ini tidak ada masalah sama sekali. Jadi kami menyatakan di sini bahwa koalisi masih solid dan tidak ada sedikit pun perpecahan yang timbul atas dinamika ini. Ini bagi kami hal yang sangat biasa dalam demokrasi. Ini biasa banget. Nah, yang kedua, kami sangat menghormati bagaimana proses yang ada di Partai Demokrat. Nah, kami etika politik bahwa kami tidak boleh mencampuri urusan partai politik lain. Oleh karena itu kami percaya Pak SBY sudah melewati banyak badai dan beliau adalah orang yang memang jago dalam tanda kutip berpolitik menurut kami. Oleh karena itu kami yakin permasalahan ini mungkin atau dinamika ini mungkin kita bahasakan ini akan selesai dalam waktu dekat melalui Partai Demokrat. Oleh karena itu termasuk mungkin pengambilan keputusan secepat-cepatnya mungkin. Dalam artian begini, yang paling penting bagi kami sekarang karena kita ada 4 partai politik yang sudah mendaftarkan Pak Prabowo Sandi, kita move forward saja, kita melihat apa yang harus kita persiapkan ke depan karena dalam tanggal 20 akan dirilis tim suksesnya, listnya siapa. Nah, itu yang jauh lebih penting. Nah, tapi ada catatan yang mungkin perlu kita garis bawahi ya, bahwa tentang kepala daerah yang sebenarnya itu yang juga menyatakan dukungan gitu. Nah, itu mungkin agak kurang etis secara politik karena memang beliau dipilih oleh masyarakatnya sebagai kepala daerah dan agak berbahaya sih sebenarnya menurut kami jika menyampaikan dukungan pada salah satu calon A atau B. Nah, itu mungkin yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua gitu. Dan tidak hanya Pak Lukas gitu. Ada banyak sekali yang menyatakan seperti itu. Tapi harus dipelajari juga statementnya. Saya juga belum mencermati itu ya. Kalau memang seorang kepala daerah mengatakan kami akan mendukung Pak Jokowi karena beliau presiden, ya saya kira itu benar. Gitu. Tapi konteksnya di sini harus dilihat. Dia mendukung sebagai kepala negara dan dirinya sebagai gubernur misalnya. Itu dalam kerja birokrasinya benar gitu kan. Itu. Makanya kita harus mencermati juga tapi kalau sejauh mana kalimat mengarahkan itu berbahaya. Tapi tidak ada, sejauh ini belum ada konfirmasi karena kan belum. Tapi Pak Lukas belum. Dari Pak Lukas belum, tapi sebenarnya cukup aneh ya karena sudah bergulir di media 2 hari terakhir, tapi Pak Lukas belum ada konfirmasi secara tertulis ataupun secara lisan kepada Partai Demokrat. Belum. Oke. Kita masih beri kesempatan kan ada serah terima jabatan dulu dan lain-lain masih waktu. Pertama gini ya, menanggapi sedikit tadi soal gubernur atau kepala daerah, itu kan jabatan politik. Kebanyakan mereka adalah berasal dari partai politik. Jadi itu hak politik mereka juga untuk menyatakan dukungannya kepada salah satu pendukung. Dan itu tidak ada masalah. Pak Aher, Gubernur Jawa Barat tahun 2014 itu mendukung Prabowo dan menjadi ketua tim sukses Prabowo di Jawa Barat. Itu juga tidak dipersoalkan oleh undang-undang. Jadi itu persoalan politik aja. Nah, menurut saya begini, masalah ini seperti kata Bung Paldo tadi ya, ini masalah kecil atau bisa dianggap tidak terlalu signifikan kalau dia hanya persoalan satu terkait dengan pemilihan presiden. Yang kedua hanya terkait dengan soal elit. Gitu.
kalau ini cuma soal persoalan pemilihan presiden elit, ya udah diselesaikan saja di antara elit kan. Iya. Tapi kalau ini dikaitkan dengan hal kedua, bahwa ini terkait juga dengan nasib partai-partai politik di dalam pemilu legislatif. Satu. Yang kedua, kalau pernyataan para elit atau yang disebut dengan yang menyeberang ke Jokowi atau apapun itu tidak sekedar mewakili pribadi, tapi mereka dianggap simbol dari suara arus bawah misalnya, atau katakanlah seperti misalnya contohnya Lukas NMB kan, yang argumennya disampaikan adalah sebagian besar rakyat Papua itu pendukung Jokowi. Kalau Lukas NMB mendukung Prabowo, ada kemungkinan sulit bagi Demokrat untuk mendulang suara di situ. Jadi kalau ada kaitan dengan itu kan dia menjadi soal yang tidak mudah. Dan kita tahu bahwa partai-partai politik itu secara keseluruhan kan dua tujuannya di pemilu 2019 nanti. Beda dengan 2014 ya. Betul. Kalau 2014 kan satu-satu tuh tujuannya. Untuk pertama menang dulu di legislatif, setelah itu menang di Pilpres. Di 2019 kan beda. Harus bersama-sama. Mereka harus bersama-sama. Jadi goalnya ada dua. Satu, kalau bisa cawapres yang dia dukung menang. Bukan gitu. Kalau partai politik kalau bisa kadernya menjadi capres dan cawapres dan dia akan berjuang untuk itu. Yang kedua, nah ini yang wajib. Tidak boleh tidak. Dia tetap bisa bertahan untuk tetap masuk di parlemen. Atau dia kalau dia sudah masuk di parlemen mempertahankan suara yang diperoleh tahun 2014 minimal kalau bisa meningkatkan. Begitu. Nah, sekarang sejumlah partai karena capres cawapres cuma ada dua saat ini. Sejumlah partai kan tidak punya capres, tidak punya cawapres. Betul. Pertanyaannya, Demokrat misalnya. Misalnya bagi Demokrat, seberapa prioritas itu memenangkan capres cawapres? Dia akan jadi prioritas kalau dia ada kaitannya dengan pemenangan pileg. Kalau pemenangan pileg itu tidak ada kaitannya kalau pemenangan pilpres tidak ada kaitan dengan pemenangan pileg, bagi Demokrat atau PAN, maka memenangkan pilpres itu menjadi prioritas kedua. Dan bagaimana kita mencari prioritas itu? Yang mana yang akan diprioritaskan? Pilpres itu terjadinya nasional. Dapilnya itu nasional kalau Pilpres kan. Pileg itu sebetulnya pertarungannya lokal. Yaitu di dapil masing-masing. Maka ketika kita bicara... Apakah lebih mudah memperjuangkan itu berarti? Jadi dinamika lokal di dapil itu akan berpengaruh. Itulah misalnya yang bisa menjelaskan kenapa, dari perspektif itu ya, kenapa misalnya Lukas NMB diberikan mendukung itu. Karena Papua kan dapilnya... Satu ya, Papua, Bu ya? Satu. Ada Papua dan Papua Barat. Satu dapil. Ya, jadi dinamika lokal di situ, itu mungkin dalam hitung-hitungan Partai Demokrat lebih memungkinkan untuk minimal tidak bersuara untuk mendukung Prabowo. Oke, menarik sekali soal itu. Jadi sekarang hitung-hitungannya artinya kalau misalnya menyambung dari pernyataan Mas Jayadi itu berarti itu membenarkan pernyataan Mas Haye yang mengatakan Demokrat tidak dua kaki dalam hal ini. Tapi mungkin ada hitung-hitungannya untuk legislatif. Nanti setelah jeda kita bahas lagi. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami masih membahas soal polemik dari beberapa kader Partai Demokrat yang kemudian menyatakan dukungan kepada Jokowi. Khusus sekali yang kita bahas pada malam hari ini mungkin yang lainnya sudah dijawab oleh Mbak Andi tadi. Tapi untuk Lukas NMB misalnya kita bicara soal dapil ini, lagi-lagi harus survival of the fittest. Masing-masing partai politik harus berjuang sendiri-sendiri. Ada pernyataan yang menarik dari Ketua Satuan Komando Tugas Bersama Kogasma Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, kami akan fokus pada upaya memenangkan Partai Demokrat. Ini menjadi pekerjaan rumah dan ikhtiar kader Partai Demokrat dimanapun kader Demokrat berada. Artinya sudah ada hitung-hitungan yang pasti soal itu. Saya kira itu pilihan yang paling masuk akal bagi partai seperti Demokrat. Pada saat ini tentu ada hitung-hitungannya ya. Dan itu mungkin saja bisa berubah. Pertanyaan paling mendasar sekarang bagi Partai Demokrat dan mungkin juga banyak kader Demokrat adalah Demokrat dapat apa dalam koalisi Prabowo Sandi sekarang ini? Capres-cawapres nggak dapat, tim pemenangan nggak dapat. Yang lain yang katanya ada isu soal bantuan logistik kampanye nggak jelas juga misalnya.
Oke, dijanjikan Mungkin Mbak Andi itu bisa jawab, iya, Mbak Andi. dijanjikan misalnya menteri atau apa. Iya kalau menang, kalau nggak menang gimana? Misalnya Oke, gitu kan. oke. Jadi Artinya wajar sekarang kalau sudah bikin kemudian- perhitungan sendiri kan Iya. Demokrat, Mbak Andi? Saya kira semua partai sama lah ya Oke. untuk memperhitungkan pileg itu menjadi pasti Prioritas, prioritas utama. Semua partai politik saya yakin bahwa pileg itu prioritas utama, baru kemudian secara simultan ini Kecuali partai yang ada pilpres. capres-cawapresnya. Nah, kecuali partai yang ada capres-cawapresnya betul tuh secara Iya. kadernya tentu akan lebih berlebihan lebih mudah menjual mungkin ya? Bukan lebih serius lah Lebih gitu ya, serius, lebih semangat lah kurang lebih begitu untuk mereka lebih all out lagi dibandingkan partai yang lainnya. Karena kan di Indonesia kita juga punya banyak pengalaman, siapapun yang terpilih kemudian rame-rame lagi masuk di koalisi pemerintahan. Nah, ini juga kan sesuatu yang kemudian menjadi pembelajaran. Tapi saya pikir begini bahwa tentu kita mencermati juga terutama karena serentak pertama kali sekarang ini antara pileg dengan pilpres ini menjadi perhitungan utama bagi partai politik. Pertama menyelamatkan partainya sendiri untuk mendapatkan minimal parliamentary threshold minimal 4%. Dan itu banyak partai yang nyaris kira-kira tidak masuk. Dan sudah ada yang pernah tidak masuk gitu ya, sekarang ikut tanding. Apalagi juga ada partai baru. Nah, ini kemudian menjadi sesuatu bukan hanya yang ada di koalisi Pak Prabowo, tapi terutama juga yang ada di koalisinya Pak Jokowi ya. Nah, kalau kemudian itu berpengaruh terhadap bagaimana sikap masyarakat memilih caleg-caleg dan partai politik, berpengaruh terhadap dukungan capres, ini juga harus kita cermati. Misalnya begini, wilayah Jawa Tengah, kita sebut mayoriti adalah Pak Jokowi, sebutlah begitu ya, atau hampir katakanlah pasti lebih banyak lah Pak Jokowi di situ ya. Maka ketika caleg yang berasal dari partai pendukung Pak Prabowo yang berada di wilayah Jawa Tengah ini mesti kerja all out betul untuk bisa memenangkan calegnya di situ. Begitu juga sebaliknya ketika misalnya partai-partai yang di koalisi Pak Jokowi masuk ke wilayah seperti Sumatera Barat, wilayahnya pendukung Pak Prabowo, mereka juga sangat hati-hati untuk menyodorkan nama Pak Jokowi di sana. Nanti bisa ditolak oleh masyarakat untuk memilih calegnya. Ini yang menurut saya perlu juga nanti semacam survei juga bagaimana membaca situasi yang seperti ini yang kemudian nanti kan yang diharapkan ini adalah caleg. Caleg yang paling banyak nanti akan membantu capres ya untuk menghidupkan mesin partai dan caleg ini akan bekerja sekaligus untuk pemenangan capres. Nah, artinya tidak mudah gitu loh. Demokrat all out-nya ke capresnya atau ke caleg-calegnya? Kalau Demokrat sudah pasti dia akan all out pertama pasti untuk kepentingan partai. Yaitu tentunya caleg kita harus bertambah karena kita menarget misalnya 15% ya, mudah-mudahan bisa kita dapat. Kemudian ya tentu karena kita mendukung Pak Prabowo, Pak Sandi, maka tentu kita juga akan all out untuk mengkampanyekan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Bagaimana dengan Pak Anvaldo? Ya, kita rasa dari rapat-rapat yang kami ikuti ya dalam Karena sama dua-duanya tidak ada representasi capres-cawapres. dalam dinamika pembentukan tim sukses, dalam apa gitu. Kami dari PAN sejujurnya telah meninggalkan bukan meninggalkan PAN-nya, tapi kami juga meletakkan Pak Prabowo Sandi sebagai prioritas awal sebenarnya. Karena bagi kami telah ada penandatanganan komitmen antar ketum partai politik gitu ya. Oleh karena itu tidak ada lagi prioritas pileg atau pilpres. Kita fokus untuk bagaimana caranya kita memenangkan Pak Prabowo Sandi, itu satu. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan juga tadi buat mengomentari Bang Jayadi gitu bahwa bukan masalah hukum sih Bang memang, tapi masalah etik saja gitu. Jadi etika dalam seorang pejabat tinggi, seorang kepala daerah. Namun yang menjadi lebih penting juga, kami yakin bahwa Pak SBY itu seorang kesatria. Beliau pasti memegang integritas untuk mendukung siapa yang memang dicalonkan oleh Partai Demokrat. Oleh karena itu kami percaya bagaimanapun dinamikanya nanti pada akhirnya tetap Prabowo Sandi menjadi prioritas untuk setiap partai politik. Ini dinamika biasa. Sekali lagi ini dinamika biasa menurut kami dan kami memang dengan apa ya? Kami percaya yang namanya kemenangan itu bisa diraih dengan perkumpulan yang sangat intensif. Nah, kami memang intens tadi juga bertemu Bang Hinca, Sekjen Demokrat gitu. Beliau juga mengkonfirmasi bahwa kakinya memang ada dua bukan satu gitu loh. Nah, jadi hal-hal itu yang memang yang menurut kami jujur lebih penting. Dan sekali lagi hal ini bisa juga nanti akan terjadi di PAN, akan terjadi di Gerindra atau terjadi di PKS gitu. Tapi insya Allah dalam beberapa waktu depan kan tim sukses akan dirilis tanggal 20. Orang-orang kan pada nunggu, ya kan? Nanti itu akan semakin jelas. Mas Jayadi, tapi sebenarnya untuk sikap yang saat ini diambil Demokrat, apakah itu cukup membingungkan untuk memberikan warna ini? Demokrat warnanya Jokowi atau Prabowo sebenarnya? Ini kan warnanya ini biru, sebetulnya ya? persoalan komunikasi politik aja gitu. Tadi Bu Andi sudah secara implisit apa yang disampaikan Bu Andi itu adalah bahwa sebetulnya semua partai itu bisa dua kaki loh. Tergantung
tergantung dinamika dapilnya gitu. Karena sekali lagi penentu kemenangan, kalau prioritas utamanya partai, penentu kemenangan itu ada 3 faktor besarnya. Satu, siapa capres-cawapresnya, yang kita sebut efek ekor jas, down ballot effect. Yang kedua adalah mesin partai dan simbol partai. Yang ketiga, caleg di dapil. 3 ini tidak selalu berjalan beriringan, kadang-kadang tabrakan. Tadi yang disebut oleh Ibu Andi, misalnya calon dari PDIP, nyalon di Sumatera Barat 1 atau Sumatera Barat 2 yang masif itu pendukung Pak Prabowo ya misalnya ya, katakanlah begitu. Bagaimana nih si caleg berkampanye di situ? Apakah dia akan mati-matian mengkampanyekan Jokowi dengan resiko dia nggak dipilih? Atau dia diam aja misalnya minimal tidak mengkampanyekan Jokowi, tapi dia mengkampanyekan dirinya sendiri sambil mencoba membujuk orang untuk memilih Jokowi misalnya begitu. Jadi minimal tuh kan dia tidak akan secara terang-terangan gitu. Jadi kalau itu yang menjadi strategi dasar, kalau itu yang menjadi strategi, demikian juga sebaliknya ya, sebaliknya. Tadi yang Ibu Andi kan contohkan sebaliknya di Jawa Tengah kan gitu. Jadi kalau itu yang menjadi strategi dasar, maka untuk partai-partai seperti Demokrat atau PAN atau katakanlah di kubu Jokowi itu partai seperti Perindo, kemudian partai yang lain yang tidak punya capres-cawapres dalam tiketnya, maka strategi pokok mereka adalah menggantungkan suara di dapil pada calonnya dan pada kekuatan dan mesin partai. Oke, artinya Demokrat nggak 2 kaki tapi main aman dengan perhitungan. Iya boleh, bisa disebut begitu, tapi itu bisa menjadi strategi dasar, itu pilihan rasional dari sebuah partai. Satu. Yang kedua, nah soal bagaimana kemudian, apakah itu berarti harus secara brutal gitu, secara terang-terangan menyatakan kami memang mendukung Prabowo tapi juga mendukung Jokowi misalnya atau sebaliknya, kan tidak harus begitu. Bisa berkomunikasi secara politik kan, misalnya di tingkat nasional. Misalnya Demokrat dengan tegas menyatakan bahwa mereka mendukung Prabowo Sandi. Tapi pada saat yang sama, kader-kader yang memiliki dukungan berbeda dengan pertimbangan-pertimbangan dinamika dapil tadi tidak dihukum, tidak sampai dipecat misalnya. Oke. Tapi menarik nih, kita juga ada pernyataan dari Bang Ferdinand, kita dengar ya berikut ini. Ya, kalau Partai Demokrat tidak banyak sebetulnya ya, bahwa memang ada suara-suara, tetapi sepanjang kami bertanya kepada kader kami, seperti Deddy Miswar waktu dipanggil oleh DPD Jawa Barat, beliau menyatakan dia tetap bersama Demokrat. Ya, memang agak enggan mendukung Prabowo Sandi mungkin karena faktor latar belakang kemarin gagal didukung di Pilgub ya, tetapi beliau menegaskan tidak masuk sebagai tim kampanye Pak Jokowi Maruf dan tetap bersama Demokrat. Dan ini simpang siur memang beritanya, ya media juga yang rame sih. Sampai sekarang masih tetap semua di garis komando partai. Kalaupun ada nggak? Ya bukan tidak masalah, tentu kami akan memperhatikan mana yang layak diberikan perhatian khusus dan mana yang tidak boleh. Oke, menarik sekali mana yang layak diberikan perhatian khusus ya. Bukan dihukum. Iya. Jadi gimana nih maksudnya? Jadi tetap berada di garis komando partai, tapi saya mendukung lawannya. Itu agak-agak membingungkan dan sepertinya bisa diterima oleh teman-teman Demokrat. Nanti akan manis pada waktunya. Oke. Artinya masih mencari formula ya sekarang? Jadi begini, memang kita ini kan Demokrat belum melakukan konsolidasi internal terkait dengan Pilpres. Karena memang kewenangan Majelis Tinggi Partai Demokrat ini untuk menentukan capres, cawapres, berbeda dengan PAN. Dia mesti raker, diikuti oleh seluruh pengurus daerah. Kalau kita tidak, tapi kita pernah menjaring aspirasi dari seluruh DPD dan DPC. Itulah kemudian Pak Dekarwo mengeluarkan pernyataan bahwa hasil rakernya DPD Jawa Timur yang dihadiri oleh seluruh pengurus DPD dan DPC itu mayoriti ke Pak Jokowi. Tapi kan juga daerah lain punya aspirasi, ya kan? Kemudian inilah yang kemudian dibawa ke Majelis Tinggi Partai Demokrat sebagai bagian dari pertimbangan. Dan Majelis Tinggi memutuskan untuk mendukung dan mengusung Pak Prabowo Sandi, ya sudah final gitu sebetulnya. Tinggal bahwa ada reak-reak begitu ya, dinamisasi dalam perpolitikan menurut saya sih ya isu-isu ya biasa banget gitu ya. Tapi bagaimana meredam kemudian menyelesaikan persoalan ini, saya kira ya tentu Pak SBY dan seluruh jajaran Partai Demokrat akan ya manis pada waktunya lah kalau saya bisa nanti ya kan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Dan dinamika ini kan biasalah dalam dunia politik. Makanya tadi kalau saya mengatakan misalnya Pak Lukas NMB, kenapa berbunyi seperti itu ya, salah satu yang saya dengar dari
orang-orang DPD di sana bahwa karena merasa Pak Lukas tidak didukung oleh Gerindra ketika maju Pilgub. Nah, salah ada satunya mungkin kekecewaan itu. Oke. Tapi kan apakah itu harus sampai kemudian seterusnya gitu kan? Ini waktu masih panjang, cukup lah untuk konsolidasi lagi. Kalaupun ada sikap-sikap nanti yang lain juga, mungkin partai lain koalisi Pak Jokowi juga kedengarannya seperti Golkar juga. Ada 2-3 pendapat ya. Yang jelas koalisi masih solid. Oke, koalisi masih solid, tapi misalnya ada kekecewaan kalau misalnya sekarang sikap Demokrat untuk kemudian membolehkan partainya untuk membolehkan kader untuk menyeberang ke kubu lawan itu nanti kalau misalnya dihubungkan dengan kekecewaan misalnya Mas Ahaye yang tidak terpilih jadi cawapres. Kalau kader ya yang bukan pengurus kita juga nggak bisa memaksakan. Saya kira partai manapun nggak bisa memaksakan itu. Dan ada juga ya di sebelah sana juga pindah ke sini juga ada. Itu kalau kader ya. Tapi kalau misalnya dia pengurus, apalagi kalau dia ketua DPD ini sesuatu yang berbeda. Ya memang pada saatnya saya kira Pak SBY akan memberikan suatu instruksi ataupun semacam koordinasi yang lebih intens ya, karena kita memang sama sekali mengumpulkan DPP sekalipun untuk menyampaikan soal Pilpres belum pernah ya. Kita masih disibukkan dengan Pileg. Bagaimana sekarang kemudian mekanisme agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi karena perjalanannya masih panjang ya sampai tahun depan. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami masih membahas soal Partai Demokrat yang kemudian ada beberapa kadernya menyatakan diri untuk menyeberang mendukung Joko Widodo. Tadi dikatakan dalam konteks realitas politik saat ini yang kemudian juga ada hitung-hitungan untuk pemilihan legislatif itu bisa saja terjadi juga dengan partai lain. Kalau PAN bagaimana menyiasati untuk memastikan itu tidak terjadi atau juga tentu saja ada hitung-hitungan realistik kan? Iya, kalau bagi kami ini adalah ujian kedewasaan kita dalam berpolitik gitu, bahwa kita harus ikhlas gitu, kita harus tahu bahwa kita telah menyatakan dukungan ke siapa. Dan bagi kami sangat yakin dengan model begini, dengan intensitas kesolidan tim yang selalu berkumpul setiap hari tidak akan ada transaksional, saya jamin. Nah, oleh karena itu kami dari PAN memang mekanismenya ya sudah, memang antara ada rakernas, ada ini, ada itu, ada beberapa DPD yang mendukung Jokowi juga gitu. Tapi memang pada prinsipnya setelah diputuskan bulat kita fokus. Nah, kita fokus dan memang kader PAN memang pada prinsipnya seperti saya, siapapun ada yang di NTT juga tetap mengkampanyekan Pak Prabowo. Suka tidak suka ini adalah konsekuensi politik dan sehingga kita harus lebih dewasa dalam berpolitik khususnya ini. Nah, oleh karena itu terkait yang kasus Demokrat kami menyerahkan kepada Partai Demokrat, kami tidak ingin ikut campur, tapi pada prinsipnya yang bisa kami pastikan dalam rapat-rapat pertemuan, dalam diskusi, dalam gathering, dalam potluck atau apapun itu yang kami lakukan itu selalu rame dan solid, insya Allah solid. Insya Allah solid. Iya, yang pasti dinamika lokal ini terjadi di semua partai. Ya. Nah, cara paling aman bagi partai-partai, karena ini terkait dengan komitmen kepada koalisi di tingkat Pilpres adalah ya membiarkan itu menjadi dinamika di tingkat lokal. Ya. Cuman dalam kasus Demokrat itu menjadi menarik karena sejumlah orang, sejumlah tokoh penting di partainya menyatakan secara terbuka, kan begitu. Di PAN kan kebetulan belum ada kepala daerahnya yang secara terbuka menyatakan. Ya. Tapi ketika Pileg itu terjadi, maka dinamika lokal itu akan terjadi. Cara paling aman menurut saya bagi Partai Demokrat atau partai lain adalah membiarkan itu menjadi dinamika lokal. Pada saat yang sama, kemudian persoalan kaitan antara dukungan dalam koalisi Pilpres dengan persoalan prioritas di Pileg itu dijadikan persoalan komunikasi politik. Jadi secara normatif misalnya Demokrat kan tetap menyatakan secara resmi bahwa dia mendukung Prabowo Sandi begitu. Iya, menyatakan secara resmi mendukung, tapi kemudian kalau di secara internal haknya Demokrat kemudian untuk tidak menghukum kadernya. Tapi haruskah ada kejelasan sikap misalnya yang harus diambil oleh Pak SBY misalnya dalam waktu dekat untuk saya kira segera menjelaskan identitasnya? Harus ada kejelasan sikap itu. Kalau itu saya kira tidak akan ada isinya gini. Hukuman sudah satu kali mengambil keputusan ya Pak SBY tetap begitu keputusannya. Sudah resmi kita mendaftarkan Pak Prabowo dan Pak Sandi ke KPU, itu final udah, nggak mungkin ada perubahan. Bahwa ada di daerah yang tadi di daerah yang kemudian kader kita berbicara, yaitu
side effect lah ya, kemudian mungkin akan kita selesaikan dengan baik. Saya Yang kira jelas secara kalau normatif DPP tidak itu ada. itu saya kira bisa dipahami. Tetapi kalau kita lihat mulai dari penetapan capres cawapres sampai ke sekarang itu, memang ada sikap-sikap DPP yang terkesan memberi pesan kepada kader-kadernya untuk boleh berbeda sikap. Misalnya begini nih, misalnya kita ingat kasus Jenderal Kardus dan mahar 500 miliar, ya kan, yang dikeluarkan oleh wakil sekjen Partai Demokrat sendiri. Nah, ada kesan itu dibiarkan, tidak ada sikap resmi Partai Demokrat. Apakah Andi Arief salah atau bagaimana? Tidak ada. Demikian juga dengan ketika Pak Dekarwo juga menyatakan itu. Belum ada sampai sekarang misalnya pernyataan resmi dari Partai Demokrat. Nah, barangkali ya itu sekali lagi ini tergantung. Soal Andi Arief ini juga ada pernyataan menarik nih dari Andi Arief terkait dengan sikap yang saat ini diambil oleh Partai Demokrat. Kita lihat sama-sama. Yang politik dua kaki adalah PAN dan PKS. PAN mengusung Prabowo Pilpres namun ikut Menteri Jokowi. PKS ikut dalam kabinet SBY namun di parlemen melawan. Demokrat tidak ada catatan. Jadi jangan khawatir. Jadi artinya kan. Jadi memang bisa terjadi dengan siapa saja. Betul. Tinggal hitung-hitungan politik saja yang paling masuk akal. Nah itu karena itu menurut saya sikap paling aman sekarang satu itu dijadikan persoalan komunikasi politik. Nyatakan itu sebagai dukungan resmi tapi di tingkat lokal dibiarkan menjadi dinamika lokal tergantung prioritas pada partai masing-masing begitu. Tetapi saya kira saya sebagai pengamat bisa memahami sikap Demokrat seperti itu. Karena data saya menunjukkan memang kalau misalnya Demokrat ingin melihat arus bawahnya, memang cukup besar tuh yang kurang happy dengan dengan pilihan Partai Demokrat sekarang. Misalnya berdasarkan data sampai dengan Mei Juni 2018 sampai dengan pilkada itu, saya kira Demokrat juga punya data internalnya. Ada sekitar 37-38% pemilih Demokrat itu cenderung ke Pak Jokowi. Sekitar 30% ke Pak Prabowo, 30%-nya ingin AHY. Misalnya. Jadi, nah sekarang yang 38% yang mendukung Jokowi ini plus 30% yang ke AHY itu mau diapain? Itu yang menjadi pertanyaan kan? Apakah Demokrat sudah selesai mendiskusikannya atau belum? Mungkin belum. Sehingga kata Bu Andi tadi perlu mengkonsolidasikan diri kembali melalui Rakornas ataulah semacam itu ya. Mekanismenya saya rasa begini sih, PAN juga banyak punya bupati dan wali kota, tapi kita komit kok dukung Prabowo Sandi Mas, komit kok. Jadi emang nggak ada masalah gitu dan kita full tim dukung Padi gitu, Prabowo Sandi. Nah juga terkait yang kardus itu kan di Bawaslu udah kelar Mas, udah keluar putusannya tuh bahwa tidak ada pembuktian. Saya membicarakan Partai Demokrat, sikap Partai Demokrat bukan keluar. Nah, tapi kalau konteks PAN tadi kita punya banyak bupati, kita punya banyak wali kota itu full tim dukung Pak Prabowo Sandi. Insya Allah. Komitmen kita full. Nah, jadi tidak ada paksaan, tidak ada kesimpulan-kesimpulan. Memang kita udah komit gitu, udah kita tanda tangan kok. Mbak Andi, jadi apa langkah terdekat yang akan diambil secepatnya mungkin oleh Majelis Tinggi Partai, mungkin sedang dibicarakan sekarang? Kalau Majelis Tinggi Partai udah final, kan udah memutuskan Pak Prabowo dan Sandi. Udah final, tapi kemudian kan pergerakannya bagaimanapun bukan terjadi lagi sekarang. Sudah bukan tugas Majelis Tinggi, itu tugasnya DPP untuk mengkonsolidasi internal strukturalnya, birokrasinya, kader-kadernya untuk bagaimana solid mendukung Pak Prabowo dan Sandi. Jadi memang saya mengatakan tadi bahwa Demokrat dengan PAN itu berbeda aturan-aturannya dalam melakukan sebuah keputusan. Bahwa di Demokrat juga memang dari dulu juga kok sejak Pak SBY menjadi presiden, kadang juga kader Demokrat itu berbeda pendapat gitu ya. Tapi kan keputusan yang harus dilihat bukan oknum-oknum gitu loh. Nah, keputusan inilah yang semua garis yang harus diikuti oleh semua pimpinan dan seluruh kader. Nah, bahwa ada sikap-sikap kader Demokrat yang kemudian punya pendapat seperti itu atau berbeda dengan garis pimpinan, ini tetap akan kita rapikan lagi. Akan dirapikan menjadi tugas kita kan, dinamika internal demokrasi internal Partai Demokrat itu mereka ini cukup cukup demokratis lah gitu ya. Kita mendengarkan dinamis sekali kritiknya, misalnya Andi Arief bicara, mungkin dia punya bukti atau tidak punya bukti, kita lihat dulu. Tidak bisa kita langsung menyalahkan dia, walaupun sudah diproses Bawaslu, udah final juga urusan itu, ya kan. Nah, kemudian setelah itu kan tidak ada lagi bunyi apa-apa, artinya kita menghormati proses yang sudah berjalan sesuai dengan aturan. Nah, demikian juga dengan yang lain-lainnya. Dulu misalnya juga kasus Ruhut Sitompul ya,
dan seterusnya itu semua juga bisa terselesaikan dengan baik. Dan yang pasti bahwa saya kira tidak perlu diragukan dengan posisi Demokrat saat ini sudah jelas itu resmi kita daftarkan Pak Prabowo dan Sandi ke KPU ditandatangani oleh Pak SBY sebagai Ketua Umum dan Sekjen sebagai Sekretaris Jenderal, ada Pak Hinca Panjaitan, bahkan Mas AHY ikut mengantarkan pendaftaran Pak Prabowo dan Sandi. Ini sudah sangat kelihatan kepada publik bahwa Mas AHY kita angkat menjadi Ketua Kogasma untuk pemenangan pemilu Demokrat. Iya, memang beliau adalah sudah ditunjuk oleh DPP dan beliau akan keliling Indonesia juga untuk tentunya karena kita terus akan berkampanye untuk kepentingan partai dan caleg dan tentunya juga kepentingan capres-cawapres Pak Prabowo dan Sandi. Oke, tidak main dua kaki? Tidak main dua kaki. Solid. Main aman? Main aman penuh perhitungan? Ya tentunya kita bukan istilah tidak main aman. Tugas kewajiban kita adalah memenangkan tentunya pertaruhan yang harus kita hadapi. Pileg kita harus menang, caleg kita juga harus menang, capres kita juga harus menang. Oke, yang ketiga baru disebut capres yang baik. Terima kasih Mas. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jayadian. Itu tiga-tiganya. Oke, Mas Jayadian terima kasih, Bang Faldo terima kasih, Mbak Andi Nurpati terima kasih. Dan kami segera kembali, tetap bersama kami.